Selamat sore, kita kembali di KP Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Pelajaran kita pada sore hari ini masih melanjutkan pelajaran yang kemarin berjudul Dipahat di Atas Batu. Sebelum kita memulai pelajaran Alkitab kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran kami yang kemarin. Berkatilah dengan pelajaran ini kami dapat lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama Tuhan penebus kami. Amin. Pertanyaan ke-6. Apakah Tuhan Yesus Kristus menyingkirkan hukum Tuhan sewaktu Dia hidup di bumi ini sebagai manusia biasa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 17 dan 18. Jawabannya, tidak. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan 10 hukum, tapi untuk menggenapinya atau mematuhi 10 hukum. Bukannya menghapus 10 hukum. Tuhan Yesus Kristus malah memperjelasnya bagai seorang memperjelas tulisan dengan kaca pembesar. Yesaya 42 ayat 21. Sebagai pedoman yang sempurna untuk hidup benar. Misalnya, Yesus Kristus menunjukkan bahwa jangan membunuh, juga berarti marah kepada orang lain tanpa alasan. Matius 5 ayat 22, 21 dan 22. Dan membenci. 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan bahwa nafsu seks di dalam hati kepada orang yang bukan suami atau istri yang sah adalah perzinahan. Matius 5 ayat 27 dan 28. Dia mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Yesus Kristus adalah 10 hukum yang terwujud dalam diri manusia. Bila Roh Kudus ada dalam hatiku, mematuhi 10 hukum. Pertanyaan ke-7, apakah orang yang secara sadar terus-menerus melanggar satu saja dari 10 hukum itu akan diselamatkan Tuhan? Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tuhan datang dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi, sepi, dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Yesaya 13 ayat 9. Barang siapa menuruti 10 hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Jawabannya, tidak. Orang itu akan binasa. 10 hukum adalah pedoman yang harus kita gunakan untuk menemukan jalan menuju hidup yang suci. Jika aku melanggar bahkan satu saja dari 10 hukum, aku mengabaikan satu bagian dari pola atau petunjuk Tuhan, jika satu saja mata rantai itu putus, seluruh hukum itu menjadi hancur. Alkitab mengatakan bahwa waktu itu kita secara sadar melanggar hukum Tuhan, kita berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Sebab kita sudah menolak kehendak-Nya bagi kita. Hanya orang yang melakukan kehendak-Nya yang dapat masuk ke kerajaan-Nya. Orang yang terus-menerus berbuat dosa pada akhirnya akan binasa. 10 hukum bagaikan rantai. Jika satu saja mata rantainya putus, hukum itu menjadi hancur. Pertanyaan ke-8. Bisakah seseorang diselamatkan dengan menuruti 10 hukum Tuhan? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jawabannya, tidak. Jawabannya sangat sederhana.
Tak ada orang yang bisa selamat karena menuruti 10 hukum. Keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia atau anugerah, sebagai pemberian gratis dari Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Dan kita menerima pemberian ini melalui iman, bukan melalui perbuatan baik atau penurutan pada hukum. Hukum berfungsi hanya sebagai cermin untuk menunjukkan dosa di dalam hidup kita. Penyucian hati dan pengampunan dosa datang hanya melalui kematian Yesus Kristus. Pengampunan dosa adalah betul-betul nyata, sama seperti hadiah yang kita terima pada hari ulang tahun. Hadiah itu gratis, khusus disiapkan bagi kita oleh Yesus. Pertanyaan ke-9, lantas kenapa 10 hukum itu sangat penting untuk menyempurnakan sifat umat Tuhan? Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Jawabannya, karena pola seutuhnya, seluruh kewajiban umat Tuhan terkandung dalam hukum Tuhan. Seperti anak 6 tahun yang membuat garis-garis pengukur tinggi badan menurut kemauannya sendiri, lalu berdiri di depan garis-garis itu dan mengatakan bahwa tingginya 12 kaki atau 3 meter 60 cm. Berdasarkan garis-garis itu, standar yang kita ciptakan sendiri pasti tidak aman. Aku tidak tahu apakah aku orang berdosa kalau aku tidak menatap dengan seksama standar yang sempurna cermin itu, 10 hukum Tuhan. Jutaan orang yang telah mengusir setan bernubuat dan melakukan banyak mukjizat dalam nama Tuhan akan binasa. Matius 7 ayat 21-23, karena mereka tidak mau menyelidiki hidup mereka apakah mereka hidup sesuai dengan standar itu atau hukum Tuhan. Oleh karena itu mereka berpikir bahwa mereka benar dan pasti selamat. Padahal mereka orang berdosa dan akan binasa. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Standar yang kita tentukan sendiri pasti tidak aman. Aku tidak tahu apakah aku berdosa dan tidak kalau aku tidak menatap cermin yang sempurna, 10 hukum dengan seksama. Pertanyaan ke-10, apa yang memungkinkan umat Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat untuk mengikuti pola itu hukum Tuhan? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ibrani 8 ayat 10. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Roma 8 ayat 3 dan 4. Jawabannya, Yesus Kristus bukan cuma mengampuni orang berdosa yang bertobat, tapi Dia juga memulihkan mereka kembali kepada rupa Tuhan. Dia membawa orang berdosa ke dalam keselarasan dengan hukum-Nya melalui hadirat Roh Kudus dalam hati kita. Jangan mencuri, jangan membunuh. Lantas berubah menjadi janji bahwa umat Tuhan tidak akan mencuri, membunuh, berdusta, dan lain-lain. Karena sifat-sifat Yesus Kristus hidup di dalam hati manusia dan membuat orang itu mengasihi Tuhan sehingga tidak mau lagi berbuat dosa. Tuhan tidak mungkin mengubah 10 hukum-Nya, tapi Dia membuat janji melalui Yesus Kristus untuk mengubah orang berdosa supaya Dia bisa mencapai. Dengan Roh Kudus di dalam hati kita, masa lalu yang kelam digantikan oleh ketidakberdosaan Yesus Kristus atau hadirat Roh Kudus,
dalam hati kita yang memungkinkan kita untuk menang melawan godaan untuk berbuat dosa. Demikianlah pelajaran kita di bagian yang kedua. Kita akan melanjutkannya lagi di minggu yang mendatang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari bagian yang kedua dari pelajaran kami. Berkatilah agar dengan pelajaran ini kami bisa lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Amat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati.